من مجموع الكلام الإمام العارف إلا الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف نافعنا الله به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه بما يخاطب الإنسان أهل الدنيا وأهل الآخرة. وقال رضي الله عنه وأرضاه الإنسان إذا جلس مع أهل الدنيا يخاطبهم بما يناسبهم، وإذا جلس مع أهل الآخرة يخاطبهم بما يناسبهم، وهكذا. استمر. رحمته رضي الله عنه حتى على الكفار والجمادات. وسمعت أيضا من أحد خواص مريده أن سيدنا الحبيب كان يقول إن الله تعالى جعل في قلبي رحمة وعطفا حتى على الكفار والجمادات. التروح على النفس. Khalas. Barokah. Jadi kumpulan kalam dan wasiat Al-Habibul Imam Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqaf yang semoga kita mendapat keberkahan beliau. Pertama, beliau berkata, Al-insanu idza jalasa ma'a ahli dunya yukhatibuhum bima yunasibuhum. Orang itu kalau duduk kumpul bersama orang ahli dunia, maka dia akan mendapatkan ucapan-ucapan yang sesuai dengan orang yang duduk itu. Begitu juga sebaliknya, orang kalau duduk bersama ahlul akhirah, maka juga akan mendapatkan ucapan-ucapan yang sesuai. Artinya orang itu tergantung kumpulannya. Kalau kita duduk sama bisnismen, orang yang ahli kerja, yang sibuk urusan dunia, ya kita akan mendapatkan cerita-cerita tentang dunia. Yang dibahas proyek, yang dibahas keuangan, urusan-urusan dunia. Nah, sehingga itu yang akan masuk ke dalam hati kita. Dan lama-lama pada akhirnya menular. Ketika kita sudah terlalu sering kumpul sama ahlud dunia, maka jatuhnya nanti akan ada penyakit hubbud dunia. Sesuai dengan orang yang kita kumpuli. Manjalas janas. Siapa yang duduk berkumpul dengan seseorang, maka dia akan menyamai jenis orang yang dia kumpuli. Begitu juga kalau kita duduk bersama ulama, kaum solehin, ahlul akhirah yang diceritakan tentang akhirat. Kita duduk di majelis ta'lim seperti ini yang kita dapatkan keterangan-keterangan tentang kepentingan akhirat kita. Tentang jannah, tentang neraka, tentang siksa Allah, tentang hari hisab dan seterusnya. Sehingga nanti akan tumbuh dalam hati kita semangat untuk ibadah, untuk menjadi orang yang sukses di akhirat kelak. Jadi orang itu sesuai dengan yang dikumpuli. Makanya sampai ada perkataan anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Jangan tanya tentang seseorang itu, tentang pribadinya. Kalau mau tahu orang itu, nilai teman-temannya. Kalau kumpulannya ini kumpulan orang-orang ahlud dunia, ya bisa kita nilai sendiri orang itu seperti apa. Kalau kumpulannya ahlul akhirah juga sebaliknya. Kalau kumpulannya orang-orang baik, bisa dipastikan orang itu orang baik. Karena nggak mungkin berkumpul dengan orang baik kecuali orang-orang yang baik. Karena orang itu pasti ketularan dengan yang dikumpuli. Al-mar'u ala dini khalilih. Jadi seseorang itu bergantung pada agamanya sahabatnya yang sering dia duduk dan kumpul bersamanya. Ini yang pertama. Yang kedua,
tentang rahmatnya beliau radhiyallahu anhu, walaupun kepada orang kafir dan jamadat, barang-barang yang tidak bernyawa. Kata Al-Habib Abu Bakar radhiyallahu an, disampaikan ini kepada yang orang-orang tertentu dari santri-santrinya. Anna Sayyidina Al-Habib kana yaqul innallaha ta'ala ja'ala fi qalbi rahmatan wa atfa hatta 'alal kuffari wal jamadat. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan dalam hati saya rahmat, rasa belas kasih dan rasa kasihan, bukan hanya kepada orang Islam, bukan hanya kepada orang-orang mukmin, bahkan kepada orang-orang kafir, dan bahkan kepada barang-barang yang tidak bernyawa. Ini dari besarnya rahmatnya, ya. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi itu rahmatnya begitu besar, sampai menyeluruh malaikat dapat bagian rahmatnya Nabi. Orang mukmin sudah tidak perlu dipertanyakan. Orang kafir dapat rahmatnya Nabi juga. Dalam kitab Asy-Syifa itu dirinci bagaimana maksudnya orang kafir kok ikut dapat rahmatnya Nabi. Ai bi ta'khiril adzabi alaihim, yaitu dengan ditundanya azab dan siksa kepada mereka. Kalau dulu kaum-kaumnya Nabi terdahulu nggak pakai nunggu nanti, begitu menentang nabinya azab langsung turun. Kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh, habis semua. Tapi kaumnya Nabi Muhammad SAW yang kafir ditunda siksanya sepanjang masih ada Nabi Muhammad. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Nah, sekarang kalau udah ada Nabi Muhammad bagaimana? Itu kan kalau ada Nabi Muhammad, maka masih ada kesempatan ini, rahmat ini untuk umat ini. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Asal masih banyak orang-orang yang istighfar, maka masih akan ditunda azab oleh Allah. Nah, bentuk rahmatnya beliau itu bukan berarti terus rahmat lalu beliau kumpul sama orang kafir. Nah, tetap tegas urusan akidah, tetap tegas, tidak ada toleransi, itu prinsip. Tapi rahmat yang dimaksud ini ihtimal bermakna rahmat mungkin karena mereka tidak menjadi orang Islam. Ya, seperti Nabi dalam Al-Qur'an kan begitu. Wala'allaka bakhi'un nafsaka, apa itu terusannya? Wala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Bakhi'un ay muhlikun, la'allaka muhlikun nafsaka. Hampir saja engkau ini Muhammad mencelakakan dirimu sendiri dari inginnya mereka itu beriman. Jadi Nabi itu sangat susah, ya, kalau umatnya ini tidak beriman, memikirkan yang kafir ini. Karena Nabi tidak ingin umatnya mendapat azab. Begitu besar rahmatnya beliau. Nah, sehingga melalui majelis-majelis yang baik ini dikatakan, dari majelis-majelis yang baik ini akan ada rahmatnya Allah Ta'ala yang dikirim melalui sahab, mendung. Ya, seperti ucapan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, mendung itu yang akan membawa rahmat dari majelis-majelis yang baik, majelisnya orang-orang soleh. Ini nanti akan menaungi seluruh kawasan yang ada di sekitarnya. Bahkan sampai orang-orang kafir pun tidak akan mendapat azab karena rahmat dari majelis-majelis kaum arifin, majelis-majelisnya orang yang saleh, majelis-majelis yang baik. Seperti ini akan membawa rahmat. Wal jamadat, Nabi itu rahmatnya bukan hanya kepada binatang yang bernyawa, bahkan yang tidak bernyawa. Sampai Nabi itu buktinya rahmatnya apa? Kepada
barang-barang yang tidak bernyawa. Semua barangnya Nabi itu dikasih nama. Tongkatnya ada namanya, pedangnya ada namanya. Semua dikasih nama. Sandalnya, terompanya ada namanya. Ontanya ada namanya. Semua ada namanya. Bahkan yang tidak bernyawa pun dikasih nama sama Nabi. Nah, itu menunjukkan betapa rahmatnya beliau kepada barang-barang tersebut. Jadi saking besarnya rahmat itu meliputi semua makhluk Allah, termasuk yang tidak bernyawa, dan rahmat ini diwarisi oleh para ahli warisnya daripada kaum solihin, para aulia wal arifina billah. Mudah-mudahan kita mendapat bagian rahmatnya Nabi, mendapat rahmatnya para aulia dan solihin, mendapat keberkahan dari beliau-beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Wa wulid.